Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Teman-teman, kita akan bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita ibadahnya online, kita tidak boleh sambil makan-makan, tiduran, ataupun sambil bermain-main. Teman-teman, tema kita minggu ini adalah mau diajar. Nanti kakak-kakak Cici akan menjelaskan tema kita minggu hari ini. Sekarang sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 mingguan Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, jagalah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga kakak-kakak Jisin akan melayani dan teman-teman yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ina ajak berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik yang saat ini sedang mengikuti ibadah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantu adik-adik untuk dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan adik-adik untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu, adik-adik dapat mengerti akan isi hati Tuhan, akan kerinduan hati Tuhan untuk adik-adik kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kak Ferry berharap adik-adik dalam keadaan yang semangat untuk memulai hari ini bersama dengan Tuhan, ya. Nah, masih ingat nggak kisah minggu lalu yang diceritakan oleh Kak Yohana, fungsi Roh Kudus, yaitu apa? Menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Nah, di poin yang kedua ini fungsi Roh Kudus, apalagi yang kedua, Roh Kudus itu bisa mengajarkan segala sesuatu. Nah, Kak Ferry hari ini akan ceritakan buat adik-adik ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsi Roh Kudus apa? Bisa apa? Mengajarkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu berarti apa ya? Berarti semuanya. Yang kita nggak ngerti, Roh Kudus bisa ngajarin. Oh iya? Luar biasa nggak? Adik-adik nggak bisa apa sekarang? Yang adik-adik merasa nggak bisa, Roh Kudus bisa ngajarin. Nah, kan seringkali ya, Kak Ferry dulu waktu itu pernah ngajar di sekolah. Sering banyak ada orang, ayo coba lakukan ini. Aduh, aku mah nggak bisa ini. Ayo suruh nyanyi, aku nggak bisa. Suruh kerjakan ini, aku nggak bisa. Banyak kan nggak bisanya kan. Tapi tenang, ada kabar baik. Roh Kudus bisa mengajarkan adik-adik semua. Bisa jadi pinter, ya. Nah, dalam cerita Alkitab ada yang namanya Petrus. Siapa itu Petrus? Tukang bakso? Bukan. Petrus itu adalah penjala ikan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus. Lalu Tuhan Yesus bilang gini kepada Petrus, mulai hari ini ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mungkin saat itu Petrus berpikir, gimana caranya jadi penjala manusia? Ya kan? Pasti kan bingung juga. Orang biasa menjala ikan, sekarang jadi penjala manusia itu bagaimana? Petrus pasti bingung gitu ya. Tapi dia udah nurut aja sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Padahal Petrus ya boleh dibilang ya, Petrus itu orang yang sangat apa? Penakut. Siapa di sini adik-adik yang penakut? Ya, Petrus dulu penakut ya. Bahkan Petrus juga pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali ya. Tapi kebayang gak? Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada Petrus, kepada murid-muridnya, dan Roh Kudus menjamah Petrus. Petrus menjadi seorang yang sangat berbeda. Dari orang yang sangat penakut menjadi orang yang memberani. Kok bisa memberani? Berani sekali. Waktu dia pernah dalam suatu waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000 benar-benar menjadi apa? Penjala manusia. Nah, hebat kan ketika Roh Kudus turun? Nah, sekarang gimana caranya? Roh Kudus ngajari kita ini gimana caranya? Nah, ada 2 hal. Ada berapa? 2. Yang pertama adalah kita perlu apa? Kita perlu membuka diri buat Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku nggak bisa, misalnya pelajaran, aku nggak bisa pelajaran matematika, tolong aku Roh Kudus. Lalu kita belajar supaya kita bisa dong. Kalau berdoa doang tapi nggak belajar bagaimana? Harus belajar juga ya. Terus
Yang kedua adalah kita perlu apa? Baca firman Tuhan yang banyak. Karena kenapa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, di sini ditulis bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 2 hal. Yang pertama apa? Kita berdoa. Yang kedua apa? Kita perlu apa? Membaca Alkitab yang banyak. Nah, dulu ya, waktu Kak Ferry masih sekolah SD itu nilai Kak Ferry jelek-jelek. Terutama apa? Matematika. Siapa di sini yang nggak suka sama matematika? Ayo, dulu Kak Ferry nggak suka sama matematika. Karena kenapa? Karena nggak bisa. Nilainya jelek-jelek dulu. Nilainya 3, 4, 5. Pernah dapat 0, telur gitu. Aduh, nilainya jelek-jelek. Nah, SMP juga kayak gitu. Nilainya jelek-jelek. Jadi kalau di rapot itu ada nilai 6, waduh itu anugerah banget gitu ya. Sampai Kak Ferry udah datang, udah ngeles gitu ya sama orang, ngeles belajar, pelajaran tambahan, tetap aja nggak bisa gitu ya. Kayaknya kok kayak pelajaran matematika tuh susah banget. Adik-adik pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Kayak pelajaran matematika susah banget gitu ya. Nah, tapi suatu hari ketika Kak Ferry masuk sekolah SMA ya. Nah, di sekolah SMA ini Kak Ferry mendapatkan lahir baru, mendapatkan baptisan Roh Kudus. Roh Kudus turun atas Kak Ferry. Dan benar-benar Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Jadi Kak Ferry berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku nggak bisa pelajaran matematika. Gimana caranya supaya aku bisa ngerti ya Roh Kudus? Nah, setiap mau pelajaran itu Kak Ferry selalu berdoa gitu. Nah, ajaibnya gimana? Ajaibnya gini, kok waktu gurunya itu menerangkan pelajaran ini tentang integral gitu ya, wah tiba-tiba kok Kak Ferry kok jadi ngerti ya? Tiba-tiba ngerti aja gitu, yang diajarkan gurunya ngerti. Kok jadi ngerti ya? Ngerti. Oh gitu ternyata gitu ya. Jadi karena Roh Kudus ngajarin, jadi terbuka pikiran Kak Ferry. Akhirnya, jadi senang matematika. Nilai Kak Ferry jadi bagus. 8, 9, 10. Ajaib gak? Dari nilainya 3, 4, 5, 3, 4, 5. Tiba-tiba jadi 8, 9, 10. Itu karena kenapa? Karena Roh Kudus turun ngajarin segala sesuatu. Nah, jadi bisa seperti itu. Pernah juga Kak Ferry dulu kepengen bisa main gitar. Gimana ya caranya main gitar? Kalau lihat orang main gitar, aduh keren banget dia bisa main gitar, jreng. Gimana caranya? Aduh, Kak Ferry berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong ajarin. Lalu Kak Ferry mulai belajar. Lama-lama, jadi bisa. Sama dengan adik-adik. Apa yang adik-adik saat ini gak bisa? Apa? Gak bisa matematika? Gak bisa menyanyi? Atau gak bisa apa? Mau belajar musik, ya adik-adik cukup apa? Berdoa, minta sama Roh Kudus, tolong ajari aku supaya aku bisa ngerti. Tolong Roh Kudus. Tahu nggak adik-adik? Kalau adik-adik berdoa, minta sama Roh Kudus bisa ngajarin adik-adik. Yang penting adik-adik mau belajar. Ya, dan jangan lupa baca firman Tuhan yang banyak. Firman Tuhan ini Kak Ferry sudah baca mungkin lebih dari 20 atau 30 kali. Baca kita bolak-balik tiap pagi baca. Dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Terus gitu. Ini memang firman Tuhan ini ajaib. Nanti secara sadar nggak sadar, otak kita ini diberikan Tuhan, kok jadi ngerti ya, ajaib Tuhan. Nah, itu dia. Jadi ingat ya, pesan hari ini adalah firman Tuhan hari ini pesannya apa? Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada Kak Ferry, kepada
adik-adik juga, ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ingat selalu, Roh Kudus akan mengajarkan adik-adik apa yang adik-adik tidak bisa. Ingat selalu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Kakak Cici. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat untuk sekitar kita. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.